udel bodong itu, udelnya bodong ya. Nah, seperti itu sebenarnya adalah suatu tanda-tanda hernia. Buang air kecil harus mengejan. Nah, itu lama-lama akan terjadi hernia juga. Jadi hernia itu tidak hanya menyerang pada usia bayi, bisa juga pada usia dewasa, remaja maupun usia lanjut ya dokter ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara Capa Sehat. Perkenalkan, saya Dr. Dio Prayogo sebagai host pada acara Capa Sehat kali ini. Pada acara Capa Sehat kali ini kita akan membahas tentang penyakit hernia. Untuk membahas tema kali ini, saya tidak sendirian. Saya telah ditemani oleh salah satu dokter narasumber spesial, yaitu dokter yang berkompeten di bidangnya. Baik, sebelum kita memulai podcast Capa Sehat pada kali ini, mari kita menyapa dulu narasumber pada hari ini. Narasumber kita yaitu Dr. Andi Abdillah, spesialis bedah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dok keadaannya dok? Alhamdulillah baik ya, Ya. sehat. Dok, pada podcast Sapa Sehat kali ini kita akan membahas tentang hernia dokter. Ya. Jadi nanti biar kita tahu dan para sobat sehat yang menyaksikan cuplikan YouTube ini bisa memahami apa itu penyakit hernia, macam-macam hernia dan lain-lain ya dokter. Iya. Baik dokter, beberapa waktu ini sempat rame dok di berita tentang anak dari seorang penyanyi dangdut Indonesia yang terkena hernia inguinalis di usia yang masih bayi. Sebenarnya dokter, apa sih hernia itu? Jadi hernia itu adalah suatu kondisi di mana terjadi penonjolan ya suatu organ melalui dinding yang membatasinya ya. Dan hernia ini bisa terjadi di mana-mana ya, maksudnya di tubuh, bagian tubuh yang mana saja bisa. Memang yang paling sering di lipat paha ya, terutama kalau bayi. Tapi bisa juga terjadi di pusar ya, yang mungkin masyarakat banyak menjumpai itu udel bodong itu, udelnya bodong ya. Nah, seperti itu sebenarnya adalah suatu tanda-tanda hernia. Selain itu juga ada hernia yang tidak kelihatan ya. Jadi di dalam perut ya. Jadi di sekat rongga dada dan sebagainya. Jadi seperti itu ya dok ya, pengertian dari hernia. Betul. Kira-kira dok, penyakit hernia ini apakah penyakit bawaan lahir dok, atau ada penyebab yang bisa menimbulkan timbulnya penyakit hernia ini ya dok? Ya, hernia merupakan bisa suatu penyakit kongenital ya atau bawaan kalau dia terjadi pada bayi baru lahir ya. Tapi kalau terjadi pada usia sudah lanjut ya, sudah dewasa ataupun sudah lanjut, itu hernia yang didapatkan. Jadi misalnya akibat pekerjaan ya, mengangkat-ngangkat beban yang berat, kemudian atlet yang salah dalam mengangkat beban misalnya. Jadi itu semua bisa menyebabkan terjadinya suatu hernia. Ataupun pada usia lanjut misalkan penyakit prostat ya, sehingga dia kalau buang air kecil harus mengejan. Nah, itu lama-lama akan terjadi hernia juga bisa. Baik, nah sobat sehat, jadi hernia itu tidak hanya menyerang pada usia bayi, bisa juga pada usia dewasa, remaja maupun usia lanjut ya dokter ya? Iya, betul. Baik, kemudian dok, pada pasien-pasien yang belum terkena hernia dok, ada nggak tips-tips atau cara bagaimana untuk mencegah agar kita tidak sampai terkena ke penyakit hernia dokter? Ya, kalau hernia yang karena bawaan ya dari bayi kan nggak bisa dicegah ya. Tetapi kalau usia dewasa atau lanjut ya, ya itu tadi. Jadi bagaimana kita cara mengangkat, seandainya kita mengangkat beban itu supaya tidak terjadi penekanan di rongga perut yang terlalu berlebihan. Misalnya caranya, misalkan harus jongkok dulu dan mengangkat dengan cara dari jongkok kemudian berdiri, misalnya seperti itu. Atau pada orang-orang yang kesulitan buang air kecil ya, ada gejala prostat, ya harus segera diobati supaya tidak terjadi hernia. Kemudian yang kesulitan buang air besar misalkan kurang makanan berserat, itu juga bisa menyebabkan terjadi hernia ya kalau dia BAB-nya kesulitan. Dan olahraga ya, olahraga itu ya, kalau benar kita bisa memperkuat otot-otot di dinding perut misalkan ya, itu juga bisa mencegah terjadinya hernia. Jadi
hernia bisa timbul paling banyak karena kesalahan posisi pada saat angkat beban ya dok ya? Ya bisa, tuh sering terjadi seperti itu. Jadi pada pasien-pasien yang masih usia muda ya 30 itu kalau saya tanya rata-rata ya mereka pekerjaannya ya angkat-angkat ya. Termasuk juga petani ya. Petani itu juga kadang dia bawa memikul Beban yang berat-berat itu ya. Betul. Oke, baik dokter. Itu tadi cara tips untuk mencegah ya dok ya. Iya. Kemudian untuk para sobat sehat, para pasien yang sudah memiliki atau terkena hernia dokter, apakah ada dok tips-tipsnya atau cara menyembuhkan penyakit hernia tersebut dokter? Iya, karena hernia ini adalah suatu kelainan anatomis ya, kelainan anatomis, jadi memang harus direparasi. Direparasi yang ya ke dokter bedah ya. Jadi bagian mana yang lemah, titik lemahnya itu diperkuat ya. Misalkan di lipat paha, ya itu bagian terlemahnya setelah kantong hernianya itu dipotong, kemudian kita perkuat ya. Istilahnya dipasang jaring di situ. Bisa dengan laparoskopi atau dengan tindakan open herniotomi, herniorabি namanya. Tapi kalau pada pasien bayi yang kelainan bawaan, karena dia masih bayi, jadi memang bukan karena masalah lemahnya ototnya, tetapi memang keterlambatan penutupan dari defek yang dari bayi itu. Jadi cukup dengan memotong kantong hernianya saja kalau pada bayi. Gitu ya dok? Iya. Baik dok, kalau sudah melakukan tindakan operatif untuk menyembuhkan hernia, ada nggak dok kemungkinan dia bisa berulang dok, kena hernia lagi seperti itu dok? Ya, jadi pada pasien yang sudah dioperasi ya, kecuali bayi ya, kalau bayi sudah dilakukan operasi, ya insya Allah tidak kambuh lagi ya, jadi kantongnya sudah dipotong sudah. Tapi pada pasien yang usia dewasa, pasien usia lanjut ya, setelah operasi juga tetap harus menjaga pola makannya ya, harus banyak serat ya, kemudian misalkan punya kebiasaan merokok itu juga berpengaruh ya, terjadinya residivitas dari operasinya. Dan juga jika dia sebelumnya itu buang air kecilnya atau buang air besarnya itu mengalami gangguan, itu juga harus ditangani ya. Dan pada orang-orang yang pekerjaannya itu sering mengangkat beban, nah itu harus benar caranya supaya tidak terjadi kekambuhan ya. Ya sama aja kalau kita misalkan menambal sesuatu yang bocor kemudian diberi tekanan terus-terusan ya lama-lama akan jebol juga gitu. Tindakan operatif ini tidak menjamin 100% tidak akan terulang lagi gitu ya. Betul ya. Kita sebagai pasien ketika sudah dilakukan tindakan operatif harus tetap menjaga ya dok ya, dan menghindari faktor resiko yang bisa menyebabkan hernia ya dok. Iya benar. Baik, untuk yang terakhir nih dokter, bagaimana dok upaya Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang ini dalam menunjang pasien dengan penyakit hernia dok? Apakah bisa nggak dok dikerjakan di Rumah Sakit UMM ini dok? Ya, alhamdulillah untuk di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang ini kita sudah bisa melakukan tindakan operatif ya, baik pada pasien bayi ataupun pada pasien yang sudah dewasa atau lanjut usia bisa. Baik, terima kasih banyak Dokter Andi atas ilmu, waktu dan kesempatannya berdiskusi bersama ya dok. Semoga sehat selalu dan bisa berjumpa kembali dokter. Baik sobat sehat, tidak terasa podcast Sapa Sehat kali ini harus berakhir. Terima kasih telah menonton podcast Sapa Sehat. Semoga podcast kali ini dapat menambah ilmu buat sobat sehat semua. Jika ada pertanyaan, silakan untuk memberikan komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kami UMM Hospital. Saya Dr. Dio, izin mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.